Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Sobat baik UMP, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu sehat walafiat, semakin produktif dan tetap semangat dalam menjalani hari-hari, utamanya lagi sekarang kita sedang dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Sobat baik UMP yang berbudaya mutu, akhlak mulia, inovatif dan kolaboratif, kembali lagi menyapa Anda semuanya melalui UMP Podcast Ramadan. Dalam podcast ini kita nantinya bakalan ngobrol santai ya seputar keagamaan Islam, kemudian ada cerita, hikmah dan ibroh kehidupan. Semoga Sobat baik UMP nggak bosen-bosen juga ketemu dengan saya sebagai hostnya ya. Oke, podcast ini akan ditayangkan di TVmu dan channel YouTube UMP TV. Baiklah Sobat baik, untuk UMP Podcast kali ini kita kedatangan tamu ya. Beliau adalah termasuk sosok yang sangat penting dan sibuk di UMP. Nah ya, beliau ini adalah dosen program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, di mana saat ini sedang menjalankan amanah selaku Wakil Rektor Bidang 3, yaitu Bidang Kemahasiswaan dan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Ini dia beliau, Bapak Ahmad Darmawan MSI. Mari kita sapa tamu kita hari ini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya, sehat. Sehat terus ya Pak. Ya, sehat dan bahagia. Bahagia ya. Insya Allah puasa nggih Bapak? Ya, insya Allah. Nahnu ya puasa ya, kita puasa. Wajib puasa. Baik, Bapak di bidang 3 sekarang nih kan kita lagi puasa Ramadan. Kira-kira lagi sibuk apa Pak? Atau kemarin habis ngapain dan sekarang lagi ngapain gitu? Di bidang 3 yaitu bidang kemahasiswaan, AIK, alumni termasuk publikasi. Kita sedang mempersiapkan untuk AIK untuk di bulan Ramadan kita akan melaksanakan Baitul Arqam dan Iktikaf. Baik ya, Baitul Arqam dan Iktikaf untuk tenaga pendidik dan dosen. Jadi nanti mereka ya tenaga pendidik dan dosen itu harus nginap ya karena iktikaf kan. Nginep. Ya, nginep di masjid maksudnya di ya, Pak? masjid ya, bukan di hotel. Bukan di hotel. Nah, kalau di hotel nanti keenakan. Okay. Ya. Jadi masjid untuk melakukan iktikaf ya, ibadah pribadi, juga program Baitul Arqam. Jadi ada kurikulum ya, kurikulum Baitul Arqam. Harapannya di tahun ini seluruh pegawai UMP baik dosen maupun tenaga pendidikan itu sudah tersertifikasi atau melaksanakan Baitul Arqam. Ini wujud dari bahwa UMP ini seluruh pegawainya benar-benar adalah kader Muhammadiyah, berkhidmat di Muhammadiyah, senantiasa untuk beramar ma'ruf nahi mungkar gitu. Termasuk di kemahasiswaan juga ada Baitul Arqam ya. Ada juga ya di level mahasiswa maksudnya. Di level mahasiswa dari seluruh mahasiswa penerima beasiswa kader itu wajib ikut Baitul Arqam. Kemudian kita ada mahasiswa yang di ma'had dan yang di asrama juga wajib melaksanakan Baitul Arqam juga ya. Untuk dari amanah Muhammadiyah untuk membentuk mempersiapkan kader-kader terbaik. Oke, Masya Allah. Berarti secara struktural dan levelnya nggak cuma di dosen saja, nggak cuma di karyawan atau di tenaga kependidikan saja, tapi sampai ke mahasiswa. Betul. Oke, terus kita juga akhir-akhir ini alhamdulillah berkat doa warga UMP bidang kemahasiswaan banyak sekali meraih
medali ya di pencaksilat, tapak suci, taekwondo, termasuk di bulu tangkis, kemudian panjat dinding ya. Panjat dinding juga. Ya, panjat dinding juga. Jadi kita banyak memperoleh medali emas ya, tingkat nasional maupun tingkat provinsi. Untuk tapak suci kemudian taekwondo kemarin tingkat nasional ya, dapat medali emas cukup banyak ya, 8 sekaligus ya, Pak dalam satu ajang dalam maksudnya. satu ajang ya. Ramai juga ya. Kemudian porseni kita juga dapat kan ya. Oke, alhamdulillah ya. Apa namanya? Di seni tilawah. Ya, tilawah. Betul. Alhamdulillah. Berarti bidang 3 ya senantiasa dalam aktif membina mahasiswanya ya di kemahasiswaannya, juga pegawainya khususnya dalam Al-Islam kemuhammadiyahan itu ya. Sibuk ya Pak ya. Berarti ini Ramadan malah pas lagi sibuk-sibuknya juga ya Pak ya. Betul. Jadi ini untuk bidang penalaran juga ada kemarin itu terakhir upload program kreativitas mahasiswa ya, PKM. Amin. Ya, kita ada 150 alhamdulillah yang mengupload ya. Mudah-mudahan partisipasinya tinggi ya berarti. Tinggi alhamdulillah. Itu dari 500 yang ngirim ke Biro Kemahasiswaan dan Alumni, kemudian kita seleksi, kemudian 150 yang terbaik lah itu kita upload. Mohon doanya mudah-mudahan apalagi banyak kita yang lagi lolos. puasa ya Pak ya. Iya, lagi puasa. Nanti doanya mustajab insyaallah. Insyaallah. Kita doakan sama-sama setiap kali selesai sholat atau di waktu-waktu yang terbaik untuk melaksanakan doa ya Sobat Baik UMP, agar UMP berhasil meraih banyak sekali prestasi. Oke, Bapak kan dosen prodi manajemen nih ya. Sekaligus nanti kita nih katanya mau bincang seputar etika bisnis dalam Islam. Nah, ini etika bisnis yang seperti apa, kemudian bisnis apa? Bagaimana Pak nih? Ya, terima kasih. Kalau kita bicara bisnis, pasti kita bicara organisasi. Karena bisnis itu beda dengan berdagang ya. Kalau berdagang itu bisa dilakukan oleh satu orang, tapi kalau bisnis ini pasti melibatkan seluruh resources ya, tidak mungkin dilakukan oleh sendiri, sehingga harus melibatkan paling tidak ada material di situ, bahan baku, kemudian ada mesin, ada modal ya, capital, kemudian ada metode cara berbisnis. Kemudian mesin juga, peralatan itu terlibat. Kemudian yang terakhir yang tidak kalah penting adalah market atau pasar. Nah, bicara etika bisnis diatur ya. Ini tidak hanya secara Islam ya, semua sebenarnya mengatur ya. Dunia konvensional pun mengatur bisnis, bagaimana etika bisnis, bagaimana berperilaku secara baik. Yang pertama, bahwa bisnis itu harus dilakukan secara murni. Jadi tujuan bisnis itu tidak hanya semata-mata mencari uang, ya. Tapi bisnis ini adalah menyediakan ya, produk baik barang maupun jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi niat bisnis ini yang pertama dalam beretika, niatnya itu harus lurus. Saya berbisnis itu tidak hanya untuk mencari uang, profit, tetapi saya akan membantu masyarakat karena ada gap, ada masyarakat yang membutuhkan ya, produk baik barang maupun jasa dan harus ada penyedia. Nah, para pelaku bisnis ini adalah sebagai penyedia produk barang maupun jasa, maka harus ada kejujuran di situ. Produk yang dijual itu harus sesuai dengan sesuai dengan spek lah ya, spesifikasi. Bahwa ini produknya adalah produk asli, kemudian kandungannya, manfaatnya, termasuk di dalamnya adalah wajib label halal. Kalau ini kan memang tidak ada kandungan haramnya, sehingga masyarakat itu terlindungi bahwa produk itu betul. Kemudian dalam berperilaku ya, behavior dalam bisnis.
ada aturan main lah, ada aturan main bahwa bisnis ini kan tadi tujuannya adalah membantu ya bagi masyarakat yang membutuhkan. Maka diatur misalnya dalam saluran distribusi dari produsen sampai ke pedagang pengecer itu harus diatur profitnya, labanya itu tidak boleh sembarangan menentukan terlampau tinggi akhirnya merugikan. Kita ada teori harga HPP ya, harga pokok penjualan atau harga pokok produksi. Nah, kita harus mengambil profit itu tidak terlampau tinggi, itu tidak boleh. Nah, banyak sekali hal-hal yang memang kalau perniagaan bisnis ini kan satu aktivitas yang positif, yang halal. Bahkan Rasulullah itu menganjurkan 10 pintu rizki, itu ada 9 pintu rizki dari perniagaan, dari bisnis. Nah, bisnis ini kan salah satu indikator kemajuan satu bangsa. Nah, kita bisa lihat misalnya Indonesia itu berapa persen pelaku bisnisnya? Kita masih di bawah 1% lah. Walaupun ada yang mengatakan kita sudah 2% gitu. Nah, tidak mungkin pelaku bisnis yang 2% ini akan mendongkrak perekonomian negara. Oleh karenanya, kalau McClellan itu menyampaikan kalau sebuah negara ingin maju, maka pelaku bisnisnya itu minimal 5% dari total populasi, 5%. Dari total populasi. Nah, kita masih jauh. Masih 2% tadi. Masih 2%. Separuhnya aja belum ada ya. Belum ada. Nah, ini padahal kita sadar betul bangsa ini sumber daya alamnya itu sangat luar biasa, sangat kaya. Tinggal pengolahannya. Nah, tadi yang menarik Pak tentang yang perniagaan itu loh. Langsung deh kita ke pembahasan yang akhir-akhir ini lagi marak banget Pak. Betul. Tentang kelangkaan sebuah produk. Kemudian ketika disediakan ternyata mahal sekali. Itu penimbunan ya Pak ya, penimbunan sebuah produk. Nah, itu kalau dilihat dari secara konvensional pada umumnya kan semuanya juga diatur. Gitu. Nah, bagaimana kalau di dalam Islam? Apakah itu lebih ada secara eksplisit aturannya lebih jelas dalam norma atau dalilnya itu atau bagaimana Pak? Iya betul. Jadi di dalam Islam itu diatur betul. Kita menjumpai akhir-akhir ini kan ada pelaku kartel ya. Ya, pelaku kartel gitu. Nah, kartel itu apa sih? Kartel itu adalah suatu perjanjian kolusi antara produsen ya, antara produsen dengan pihak-pihak lain yang berusaha untuk menciptakan harga yang mahal. Dengan dalam lingkup perdagangan besar. Yang besar ya Pak ya. Yang besar, sehingga memang mereka melakukan satu perjanjian, tapi perjanjian itu lebih kepada merugikan masyarakat. Gitu. Merugikan masyarakat, menguntungkan mereka. Okay. Nah, karena mereka menginginkan ini produk ini adalah produk yang dibutuhkan oleh masyarakat luas. Ya. Misalnya di Indonesia itu kan luar biasa produsennya, 260 juta. Ya. Nah, ini produk ini semua orang kaya ataupun miskin itu membutuhkan produk itu. Tanpa terkecuali. Kemudian ada orang yang bermain. Mereka melakukan kartel, melakukan perjanjian bagaimana untuk menguntungkan dirinya sendiri. Sehingga ini persaingan menjadi tidak sehat, bahkan menjadi monopolistik. Hanya dia yang bisa melempar produk itu. Ini membahayakan. Nah, kalau terkait dalil tadi, memang dalam Islam ya tidak diperbolehkan. Eksplisit tidak diperbolehkan. Misalnya kita lihat di surat An-Nisa ya, ayat 29 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa takuna tajaratan antarodim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima.
Ini yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan. Perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Nah, ya itu suka sama suka, yang suka berlaku sama suka, suka sama suka. yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Nah, ada ancaman ini sebenarnya di An-Nisa 30, dan barang siapa berbuat demikian yang tadi melakukan aktivitas perniagaan yang mungkin tidak suka sama suka, itu merugikan, ini melanggar hak dan melakukan aniaya, maka kami kelak akan memasukkan ke dalam neraka. Ya Allah, azabnya itu ya Pak. Azabnya begitu. Demikian itulah adalah mudah bagi Allah. Jadi Allah ini dasar tidak diperbolehkan melakukan perniagaan atau bisnis yang melanggar. Oke, tadi kan suka sama suka. Kalau yang kenyataan terjadi dalam kartel kan dia suka, kita sebagai konsumen nggak suka gitu ya, karena harganya jadi tinggi banget, jadi susah dapat barangnya juga ya. Akhir-akhir ini kan di Indonesia ramai itu ya Pak ya, kelangkaan minyak misalkan, itu sampai sulit sekali untuk mendapatkannya. Gitu iya ya. Betul. Nah, apalagi di Indonesia ini kan nggak mungkin ya, maksudnya bukan nggak mungkin maksudnya, mayoritas masakan yang kita masak itu memang menggunakan minyak, jajanan yang gurih itu pakai minyak. Bapak paling suka jajanan apa yang gurih? Jelas, yang pakai minyak. Goreng-gorengan. Mendoan itu paling itu suka. Dia, Banyumas banget ya Pak. Sama Pak, saya juga sukanya mendoan sama kopi. Nah, oke, nah ini kan nggak mungkin sekali ya Pak. Ternyata kejadiannya karena ada perjanjian antara pihak-pihak itu. Nah, ini sebenarnya siapa sih pihak-pihak pelakunya atau orang-orang yang terkait itu Pak biasanya? Ya, kalau dalam dunia bisnis itu ya tidak hanya dunia bisnis, tapi ini kita sedang bahas bisnis. Pihak-pihak ini jelas mafia. Mafia ya. Mafia. Jelas mereka orang kuat ya, mereka yang mempunyai capital yang kuat, jelas produsen besar. Kemudian mereka biasanya itu kerjasama dengan, kan kalau kita belajar saluran distribusi dari produsen itu ada pedagang besar ya, pedagang besar, ada juga pemegang merek dan lain sebagainya. Nah mereka kong kali kong gitu ya, kong kali kong, ini jangan dikeluarkan dulu, ditahan gitu, ditahan dulu. Pokoknya semua kan saluran distribusi itu sebenarnya banyak ya. Cuman mereka melakukan tadi perjanjian kolusi, stop, semua stop, jangan kita keluarkan. Nah, sehingga efeknya kelangkaan produk yang tadi minyak itu, kelangkaan minyak. Coba itu 1 bulan saja itu bisa presiden bisa turun. Efek dari satu komoditi. Baru satu loh itu. Baru satu. Nah ini makanya Islam jelas ini mengharamkan, karena apa, efeknya itu tidak hanya pada ibu-ibu rumah tangga, tapi efek politis ya. Efek ekonomi secara global ini akan berpengaruh. Ini. Jadi soal minyak itu bukan soal keributan di dapur saja ya Pak ya, tapi sampai ke level negara bisa membuat nggak stabil gitu. Betul, kalau di dapur mungkin ya saran dari tokoh kita ya, mungkin bisa direbus, dikukus, itu dapur selesai. Iya, tapi nggak semuanya direbus juga. Mungkin dalam 1 bulan kalau minyak langka gitu ya, untuk urusan dapur malah menjadi sehat, gitu ya, menjadi sehat. Betul. Pasti itu, karena minyak itu kan sebenarnya punya efek yang kurang baik juga kalau berlebihan. Nah, kalau urusan dapur saya sepakat dengan tokoh itu bahwa ini selesai. Tapi permasalahannya bukan sesederhana itu. Dari sisi ekonomi banyak pengusaha yang menggunakan minyak. Bagaimana kalau dia tidak berproduksi? Pasti dia tidak punya kemampuan bayar.
bayar apapun ya, mungkin listrik dan lain sebagainya. Jadi kebutuhan pribadi mereka nggak tercukupi juga. Nggak tercukupi. Belum kalau misalnya mereka menggunakan dana pihak ketiga, berarti tidak bisa membayar kan, tidak bisa macet ngangsur, juga ya Pak nanti. Macet itu, efeknya ke ekonomi. Nah akhirnya pasti akan muncul inflasi. Ya. Kemarin sudah mulai nih, satu minyak mulai saja, kelihatan ya. Inflasinya sudah gas naik, ya. BBM naik, dan luar biasa. Jadi bukan sekedar rebus-merebus. Makanya dari efek yang luar biasa ini, Islam mengharamkan itu. Oke, ya berarti syariat Islam, masya Allah sudah menyiapkan. Ya, konsep yang sebenarnya itu seharusnya dihindari oleh manusia demi kemaslahatan keseluruhan ya Pak ya. Betul. Kebersamaannya, tapi ternyata kalau dilanggar itulah. Mungkin itu juga yang menjadi isyarat dari ayat yang tadi Bapak baca itu yang wala taqtulu anfusakum. Jadi ketika kita juga melaksanakan hal tersebut, padahal itu sudah jangan dilarang dengan jangan kalian melakukan itu, tapi kita melakukan, kita sama saja membunuh diri kita sendiri dan secara bersama-sama memasukkan kita dalam kecelakaan tadi itu. Nah, itu kan pelaku dan orang-orang terkait ya Pak ya. Biasanya nih mafia seperti itu sih melakukan kartel komoditas apa saja Pak yang menjadi incaran mereka? Memang yang menjadi incaran komoditas yang dibutuhkan tadi ya, dibutuhkan oleh masyarakat tanpa memandang strata ya. Jadi mau kaya mau miskin itu kan, kalau kita ini dulu ada 9 bahan pokok ya. Nah itu kalau ada permainan kartel, ya tadi saya sampaikan satu komoditi saja, minyak misalnya atau gula misalnya, itu bisa menurunkan presiden loh ya. Minyak itu bisa menurunkan presiden. Kalau lebih lama berlanjut nggak ditemukan solusinya itu tadi. Apalagi di bulan Ramadan, semua kan pakai minyak tuh. Wah ini bahaya ini. Nah tadi komoditasnya apapun, terutama 9 bahan pokok itu tadi. Nah, tapi Pak, kalau ternyata itu sudah pernah terjadi. Misalkan ya di beberapa waktu yang lalu terjadi, sekarang terjadi lagi, tinggal komoditasnya yang diganti ya gitu ya Pak ya. Nah berarti kan sebenarnya ada banyak peluang, ada banyak faktor yang mengacu ke terjadinya kartel gitu. Selain karena keuntungan yang menggiurkan untuk beberapa pihak gitu Pak. Betul. Ya, jadi faktor-faktor apa sih atau kondisi-kondisi bagaimana yang sebenarnya mengarahkan ke atau memberi kesempatan terjadinya itu? Iya. Motif yang biasanya dianalisis oleh para ekonom itu biasanya dari sisi ekonomi ya, dari sisi ekonomi profit gitu. Tetapi sebenarnya ada skenario besar ya dari itu. Kalau dari sisi profit sebenarnya itu sih pastilah ya. Akhirnya pemerintah kan harus mengeluarkan subsidi. Kemudian jelas berapa anggaran belanja negara yang harus keluar ya, karena kartel itu. Tetapi ada kemungkinan ada hal-hal lain yang ingin dicapai, misalnya terkait dengan pengalihan isu bisa jadi. Jadi kalau pergerakan ekonomi itu sangat berdekatan dengan politik gitu. Jadi ada kemungkinan pengalihan isu dan lain sebagainya. Tapi kalau dari sisi bisnis, karena kita dari membahas bisnis, jelas motifnya adalah motif ekonomi. Nah ini kan Rasulullah itu di dalam hadis ya yang diriwayatkan oleh Muslim ya, hadis nomor 1605 itu juga menjelaskan ya, tidaklah seseorang melakukan penimbunan ya, melainkan dia adalah pendosa. Jadi ini sebenarnya sudah diwanti-wanti oleh Rasul. Ini loh, masyarakat sedang membutuhkan ini, jangan ditimbun gitu. Kalau sudah timbun itu dalam jumlah besar ya. Kalau ibu-ibu karena saking takutnya ngantri, kemudian belanja lebih banyak dibandingkan biasanya, yaitu belum menimbun lah. Itu tidak berefek secara ekonomi, secara makro. Tetapi kalau sudah menimbun ya dalam jumlah yang besar, ini kan
keran distribusi ditutup oleh oleh para pelaku kartel itu. Begitu kemudian mbampet dan kalau mbampet pasti ini efeknya karena kita menganut mekanisme pasar. Jadi kita kan supply and demand gitu kalau di ekonomi itu. Kalau permintaan banyak, barang nggak ada, pasti harganya akan naik. Jadi begitu. Ini untuk produk apapun. Nah, kecuali ada ini jadi nostalgia ya. Apa nostalgia. Dulu zaman saya kecil. Tahun berapa Pak? Sudah zaman dulu sekali ya. Itu pemerintah mampu mengatur harga. Mungkin saya nggak menangi ya. Saya belum lahir mungkin. Belum lahir. Itu kalau RRI ya, jam 7 itu ada pengumuman harga. Termasuk setiap hari Pak? Setiap pagi. Harga cabai merah keriting per kilo sekian, gula sekian. Ini merata secara nasional? Nasional, itu RRI nasional. Menarik ya. Artinya apa? Pemerintah betul-betul mengendalikan inflasi. Ya, tidak boleh harga itu naik semaunya sendiri sesuai dengan mekanisme pasar. Jadi dulu bertahun-tahun ya ketika saya skripsi ya. Ketika saya skripsi itu terkait dengan harga BBM solar itu tahun berapa saya skripsi ya? 94 ya. 94 saya belum lulus SD Pak. Ya. SD aja belum selesai. Ya. Itu harga solar itu 350. Itu berpuluh-puluh tahun. Berarti katakanlah stabil gitu. Stabil karena tidak ada inflasi, karena pemerintah benar-benar mengawal harga. Kartel langsung didor kalau dulu itu. Nggak ada pelaku kartel. Berarti Bapak sedang merindukan lah ya kondisinya seperti itu. Ya plus minus lah begitu. Tapi saya mengalami hal-hal seperti itu. Tidak ada kartel, tidak ada yang berani. Kalau sekarang semua berani gitu. Semua berani melakukan asalkan punya capital yang kuat itu tadi ya. Betul. Oke, termasuk Pak, ini masuk ke dalam oknum yang terkait dengan kartel atau bukan ya? Misal begini. Dengan kelangkaan minyak yang lumayan parah kemarin itu kan jadi banyak muncul masyarakat ya yang aslinya dia bukan pedagang tapi tiba-tiba menjadi pedagang minyak, tetapi tidak menerima layanan ecer. Satu botol misalkan yang kemasan 1 atau 2 liter nggak jual, jadi harus dibeli 1 karton. Nah, sedangkan misalkan ya kebutuhan dapur di mana ada 3 kepala di rumah tersebut, kan untuk apa membeli 1 karton dan belum tentu, dan di samping itu bisa jadi kan tidak mampu Pak membeli untuk 1 karton, lebih baik untuk beli protein yang lainnya atau karbohidrat yang lain. Nah, masyarakat yang melakukan hal tersebut termasuk orang-orang yang terkait atau menjadi punya watak pemain kartel atau enggak Pak kalau kayak gitu tuh? Iya, itu enggak sih, bukan kartel enggak masuk ya. Ya sebenarnya karena saking ketakutan ya, kekhawatiran yang terlampau tinggi melihat orang ngantri ikut-ikut ngantri. Kemudian dia beli dalam jumlah yang besar, dia tidak menginginkan dari penimbunan itu kemudian keuntungan yang cukup besar. Itu tidak termasuk kartel. Termasuk mungkin di sana ada peluang juga untuk dia berdagang seperti itu ya Pak ya. Karena poinnya sekarang kesempatan lagi luas untuk menjual minyak, siapa-siapa nyari gitu ya Pak ya. Hari ini pun masih tinggi itu. Masih tinggi ya Pak ya. Sekitar 281 apa ya. 1 karton. 1 karton. Lah iya, kalau dibelikan minyak semuanya terus beli berasnya pakai apa? Nah, ini salah satu efek untuk ibu rumah tangga. Ya. Nah, itu dia. Belum efek ekonomi secara nasional Masya Allah. Ekonomi secara nasional jelas berat itu. Berat nih Pak. Nah, satu lagi Pak pertanyaannya. Dari kejadian banyak kartel seperti ini, terakhir ini minyak, solusinya sebenarnya tanggung jawabnya siapa Pak? Pemerintah sih menurut saya. Ya. Kan sudah ada Menteri Perdagangannya gitu.
kalau sampai tidak bisa menyelesaikan mestinya diganti menterinya dari UMP. Masya Allah. Masa kayak gitu aja nggak bisa? Iya. Kedetek itu sudah sangat mudah, pasti itu ada pelaku kartel itu. Dari dilihat dari pemilik merek dan lain sebagainya tadi yang Bapak sebutkan ya, pihak-pihaknya. Baik, Masya Allah. Semoga dengan demikian ya di Ramadan ini kita doakan saja nggih Pak nggih, semoga permasalahan juga berhenti. Ya kita tidak bisa melakukan terjun secara langsung untuk menyelesaikan solusi itu, tapi kita mendoakan mudah-mudahan upaya terakhir ya Pak ya. Upaya terakhir selemah-lemah iman. Selemah-lemahnya iman. Semoga ya kita paling enggak kita ikut khawatir dengan kondisi yang ada di masyarakat, dan kita doakan di Ramadan ini semoga masalahnya selesai. Amin. Dan tidak terlalu banyak lagi, bukan tidak terlalu banyak, tapi bahkan berhenti para pihak-pihak pemain kartel itu. Betul. Baiklah Bapak, terima kasih atas waktunya di tengah kesibukan. Semoga sehat walafiat sekeluarga, hikmat dalam menjalankan ibadah Ramadan ya Pak ya. Amin, terima kasih. Amin. Saya juga dalam kesempatan ini mengucapkan mohon maaf kalau dalam berinteraksi dengan seluruh keluarga UMP dan masyarakat pada umumnya banyak salah dan hilaf. Mari kita beribadah puasa dengan sungguh-sungguh untuk meraih derajat takwa. Amin ya rabbal alamin, insyaallah. Baiklah. Oke, Sobat Baik UMP dimanapun berada, itu dia tadi bincang-bincang santainya tapi cukup serius ya dengan Bapak Ahmad Darmawan MSI, Wakil Rektor Bidang 3 Kemahasiswaan dan Al-Islam Kemuhammadiyahan. Sampai jumpa kita di pertemuan podcast berikutnya, semoga semakin menarik dan jangan bosan-bosan, stay tune terus di UMP Podcast Ramadan 1443 Hijriah. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.